begitu amat gitu ya. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan tidak mengomentari tentang sebelum, setelah atau sambilnya. Karena di dalam hadis Rasul cuman inda iftari, ketika bukanya gitu ya. Oke, satu ya. Nah, apalagi ya, ini masa ilu saum nih. Yang kedua, kemarin saya mengungkapkan tentang sholat laki-laki tetangga masjid. Tetangga masjid semua nih Pak ya. Bapak tetangga masjid semua nih. Berapa rumah ya yang disebut tetangga masjid Pak ya? Ada tahu rumusnya nggak? Saya udah sampaikan dulu. Saya rumus dari Imam Ghazali itu. Tetangga masjid itu 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sono, 40 ke sana, berarti sampai rumah saya ya. 40 ke sana, 40 itu semua disebut jarul masjid, tetangga masjid. Itu kata Imam Ghazali. Mundur ke belakang, para sahabat ngukurnya sampai di mana suara adzan terdengar, itu adalah tetangga masjid. Dulu nggak pakai speaker, maka sekarang mah tambah luas sampai Lipo tetangga Al-Hikmah ini. Orang kedengaran sampai Lipo. Dulu itu Bilal nggak pakai speaker, ternyata suaranya kencang, kurang lebih 1,6 kilo. 1 mil itu kedengaran suara Bilal itu. Naik sedikit tangga gitu, belum ada menara, tapi ada tangga dikit, trio 1,6 kilo kedengar suaranya itu. Ya masih kosong-kosong rumah lah. Kalau kosong rumah bisa kan? Kalau padat kayak perum ini, susah suara itu. Tapi kalau kayak halaman gitu, apa namanya, bisa saja Pak, suara kenceng itu. Nah, itu tetangga masjid. Lalu kemarin saya singgung, bagaimana tetangga masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Saya sudah saya singgung kemarin dan tidak usah dibahas lagi. Tapi berlanjut pertanyaannya, apa itu berlaku juga buat kaum wanita? Nah itu pertanyaannya. Apa berlaku bagi kaum wanita apa tidak? Saya mendapat pertanyaan ini 2 hal. Kemarin 2 hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, ada ibu-ibu nanya juga. Pak Ustadz, saya ini kan, kalau ini ada ibu-ibu nih dari Bima, jemaah saya. WA ke saya, Pak Ustadz, saya kan sholat itu di masjid itu ya. Di masjid tidak, punya sholat lah. Saya mau sholat itu, setiap sholat saya suka qomat dulu. Ibu-ibu nih, setiap sholat saya mesti qomat dulu, diajarin dulu oleh guru saya di sana. Ketika saya akan sholat qomat dulu, setelah sholat ada orang negur, Pak, Mak, Ibu, wanita mah nggak usah qomat, kirim WA ke saya itu. Bapak tahu jawabannya nggak? Ibu-ibu, istri ibu suka begitu. Istri ibu suka begitu nggak? Nah, akhirnya saya mikir ini panjang sebetulnya kalau mau dibahas itu. Berarti bab azan dan bab qomat ini panjang ini. Karena gampang-gampang susah bab adzan qomat itu, Pak. Rata-rata orang adzan qomat itu, juru adzan, juru qomatnya itu rata-rata, mohon maaf ya, tidak ada pelatihan khusus, tidak mendalami ilmu khusus. Karena saking gampangnya, asal udah dengar bisa siap dah gitu. Seluk-beluk hukumnya jarang dibahas. Tapi kalau tidak salah dulu saya pernah fotokopikan, tapi tahun berapa lah, seluk-beluk azan tuh dari mulai kalimatnya. Contoh nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, roknya mati, doma atau fatah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, roknya mati, sukun, atau Allahu Akbarullah. Sebab aslinya Allahu Akbaru, wasol ke Allah jadi Allahu Akbarullah. Atau roknya mati dihidupkan alifnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah bisa juga. Apa? Itu ada kajiannya dalam ilmu azan. Tapi mohon maaf sekali, rata-rata orang tidak tekunin dulu ilmunya, tapi tiba-tiba siapa adzan saya, gitu kan? Siapa qomat saya, rata-rata begitu. Nah ini kalau menurut saya
pelan-pelan kita patut dievaluasi lagi kalau ingin lebih sempurna. Karena setiap amal ibadah pasti ada ilmunya. Ya, saya tidak bahas itu. Kembali ke pertanyaan tadi. Maka saya menemukan jawaban tentang apakah kaum wanita juga itu ada azan, ada qomat. Ternyata jawabannya adalah jawabannya azan tidak ada bagi wanita. Kecuali ada satu blok wanita semua, boleh. Tapi kalau di situ juga ada laki-laki, bagi wanita tidak disyariatkan azan. Ada yang mengatakan makruh, kalau tetap azan mengatakan haram malah ya. Berarti wanita tidak perlu azan. Bagaimana dengan qomat? Nah, saya akan baca ini dari Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Wa yukrahu lil mar'ati at-tu'adzin. Dimakruhkan bagi wanita untuk azan, wa yustahabbu laha an tuqima, tapi tetap dianjurkan qomat. Nah, jadi si ibu itu sudah benar tuh. Maka saya bilang ibu benar, Bu. Pelajaran ibu waktu di kampung itu kiainya benar itu. Yang mengatakan wanita tidak ada qomat itu tidak ada keterangan itu. Jadi tetap wanita boleh sebelum sholat itu qomat. Cuman tadi menyangkut masalah etikanya. Etikanya tidak teriak-teriak kalau wanita. Pelan saja untuk pribadi, untuk diri sendiri. Tapi kesunahan qomatnya tetap ada. Ya, nah kita sejelas laki-laki mah setiap fardu, sholat fardu 5 waktu ada perintah azan, ada perintah qomat. Azan hukumnya sunnah sebetulnya, qomat juga sunnah. Ya, kemudian kok azan disunahkan kenceng, maka tadi saya katakan sampai kedengaran 1 kilo. Sunnah kenceng azan karena tujuannya diinformasikan ke orang yang belum ke masjid, belum sampai di masjid maksud saya. Tidak sedang di masjid, itu tujuan utama azan. Tidak sedang di masjid, tujuan utama azan, maka suaranya kencang. Qomat bukan untuk orang luar, untuk orang yang sudah di masjid, maka qomat tidak usah kencang-kencang. Itu ya, ini tentang masalah. Lalu kembali kepada pertanyaan tadi atau yang tadi berkembang dari pertanyaan orang yang andai kata mendengar azan, apa yang kita lakukan? Nah, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Azan itu dianjurkan sekali siapapun yang mendengar menjawab, menyahut, kalau bahasa lain disahutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tahulah Bapak semua. Tinggal satu masalahnya, apakah wanita dianjurkan ngejawab juga? Nah itu problemnya. Kalau laki-laki nggak usah ditanya, sunnah menjawab. Setelah menjawab lengkap, sunnah doa. Bahkan ada pertanyaan tambahan lagi. Kalau kita sedang tadarus gimana? Sedang baca Quran gimana? Ada azan. Jawab apa enggak? Terjawabannya sunnah berhenti dulu untuk menjawab azan. Sedang ngaji, sedang zikir, sunnah berhenti dulu jawab azan. Nah, saya mohon maaf di Mekah itu kadang-kadang sedang sa'i itu Pak, sedang tawaf, sedang sa'i azan. Memang sudah datang waktu. Gimana sikap kita? Terserah. Mau berhenti bagus. Tapi kalau tidak berhenti, kan belum qomat. Kalau qomat pasti berhenti, sudah berubah. Kalau azan masih lama itu, masih 20 menit dari azan qomat. Mau terusin sa'i boleh. Ya. Sedang azan gimana? Jalan terus boleh. Tapi bagusnya dijawab kalimat azannya. Karena sedang ngaji aja, sedang baca Quran, sunnah berhenti dulu menjawab azan. Apalagi lagi ngobrol ya. Bapak pernah nggak lagi ngobrol ada suara adzan gitu, pernah nggak? Belum pernah ya? Insya Allah belum pernah. Kalau pernah berhenti gak ngobrolnya? Tanggung. Nah, ternyata jangankan ngobrol, ngaji Quran Pak suruh berhenti dulu kalau ada suara adzan. Tinggal pertanyaannya, adzan yang mana Pak Ustadz? Adzan al-hikmah, adzan al-ajabar, atau adzan muhajirin? Kan saut-sautan itu. Gimana ya?
Kalau bapak orang sini ya Al-Hikmah lah. Kalau bapak RW 8, RW 7 ya Muhajirin. Kalau bapak RW Ajabar, ada RW-nya enggak ya? RW 3, itu berarti Ajabar. Teknis. Apa perlu dijawab semuanya? Enggak usah, satu aja cukup. Gitu ya. Jadi itu jawab. Wanita ternyata sunnah menjawab. Tadi saya katakan wanita juga sunnah menjawab. Bahkan di kitabnya itu ada yang agak ini juga. Sunnah menjawab azan, laki maupun perempuan. Orang yang punya wudu, yang tidak punya wudu. Bahkan ada kata-kata orang yang junub, yang sedang haid juga jawab. Itu azan itu ternyata. Jadi kalau dari sini kita ngerti, betapa pentingnya azan itu ya. Sampai segitu penghormatannya. Yang aktivitas diam jawab. Azan itu Pak. Yang haid, yang nifas, walaupun ini ada dua pendapat Pak. Ada pendapat Imam Subki, ada pendapat Imam satu lagi yang siapa ya mengatakan. Kata yang lain nggak usah. Tapi Imam yang satu mengatakan sedang junub nggak Pak? Itu kan bukan baca Quran. Jawab azan itu. Sedang junub, sedang haid, wanita jawab. Menunjukkan. Jadi pertanyaan tadi, pertanyaan sebagian ibu-ibu, apakah ibu-ibu juga harus menjawab azan? Disunahkanlah ya, tidak wajib dah. Disunahkan menjawab. Ketika azan kita diam dari aktivitas, lalu kita jawab kalimat demi kalimat. Sudah ada petunjuknya tentang itu. Jadi itu kesunahan. Lalu kalau bapak-bapak habis jawab azan itu ke masjid sholatnya, nah ibu-ibu sholatnya di mana? Jadi polemik lagi, di medsos lagi. Ibu-ibu mah sholatnya di rumah, ngapain ke masjid? Nah, polemik lagi. Karena wanita itu terbaik ibadah sholatnya di rumah. Ada hadisnya, sahih lagi hadisnya. Gitu. Nah, ini saya sudah singgung kalau tidak salah dulu nih. Sudah singgung ya. Nah, akhirnya setelah ditelusuri baik-baik, semua itu tidak ada yang tidak kontroversi. Tinggal bagaimana menyesuaikannya di antara ketentuan-ketentuan tadi. Di satu sisi wanita sebaiknya di rumah. Itu ada hadisnya. Hadis itu tidak menyebut ilatnya. Tidak menyebut alasannya. Hadis itu cuman tempat terbaik bagi wanita sholat ada di rumah gitu, ya. Tetapi lihat konteksnya dan perkembangan suasana saat itu, lantaran wanita sering mudah mengundang fitnah. Coba saja kita lagi duduk-duduk, yang lewat laki-laki adem-adem aja. Yang lewatnya perempuan berisik itu. Orang yang duduk di pinggir jalan itu. Jadi pengaruhnya ada beda ya. Pengaruh wanita beda. Maka ke masjid juga pasti ada dampaknya. Nah, dampak ini mesti diantisipasi. Antisipasi pertama adalah wanita sebaiknya di rumah saja. Kalau bakal menimbulkan berisik, menimbulkan fitnah maksudnya. Tetapi kalau fitnah bisa diantisipasi, maka berjamaah ke masjid kita pertimbangkan nilainya. Apa nilainya Pak? Saya wanita misalnya, sholat di rumah bisa saya. Tapi di masjid itu sholat berjamaah, imamnya itu bagus. Saya bisa dapat menyimak bacaan yang bagus, berarti pahalanya lebih bagus nih. Saya bisa ke masjid tanpa ada fitnah, tanpa ada efek negatif. Maka di mana yang bagus? Ya di masjid. Karena nanti akan ditemukan tata cara sholat atau cara sholat yang lebih baik daripada kita sendiri. Gitu. Jadi ukurannya ke situ kalau wanita nih. Tapi kalau ada wanita mahir, waduh bacaan Qurannya bagus, sholatnya bagus. Ya, ke masjid, malah di masjid bacaannya kurang bagus. Maka si wanita pilih di rumah saja, lebih bagus. Gitu. Ini untuk wanita Pak ya. Nah, tapi kalau laki-laki gimana nih? Saya bagus bacaan saya. Di masjid imamnya gitu amat. Laki-laki nih, sholat fardu. Maka tetap harus ke masjid laki-laki. Caranya apa? Ya sekali dua kali kondisi kurang bagus. Tidak apa-apa, ke depan diperbaiki. Pesan Rasul gimana? Yang paling baik itu suruh jadi imam gitu. Jadi laki-laki mah tidak seperti perempuan. Perempuan di rumah aja dah. Kalau perempuan itu sholatnya bagus,
ya aman ke masjid tidak masalah, tapi lebih bagus daripada yang di masjid, dari rumah saja. Karena yang dicari kualitas, gitu ya. Tapi kalau wanita itu biasa-biasa saja, di masjid lebih bagus, ke masjid aman-aman saja, maka datang ke masjid untuk berjamaah supaya dapat nilai lebih bagus, silahkan. Itulah makanya zaman Kanjeng Nabi, walaupun sabda Kanjeng Nabi wanita itu bagus di rumah, ternyata di masjid Kanjeng Nabi banyak wanita juga. Sholatnya dipimpin oleh beliau, beliau paling depan, bapak-bapak sap-sap depan, laki-laki anak-anak di tengah, wanita di belakang. Zaman Kanjeng Nabi, oleh Rasul dilarang? Tidak. Pertimbangannya itu wanita ingin dapat pahala sholat yang lebih baik, dipimpin oleh Kanjeng Nabi di sini. Maka oleh Rasul tidak dilarang, sampai keluarlah kata-kata, wahai para suami, kalau istrimu ingin sholat di masjid, jangan dilarang. Gitu ceritanya ya. Karena di situ ada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Nah, saya kira gitu ya, kepada ibu-ibu yang menanyakan antara hubungan ibu-ibu dengan masjid bagaimana. Satu, menjawab azan bagi wanita itu bagus. Bahkan mohon maaf, saya mengutip fadilah nih Pak. Malah ini fadilah menjawab azan. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Innal mar'ata, sesungguhnya wanita, idza ajabatil azan awil iqamah, jika wanita itu menjawab kalimat azan atau iqamat, kana laha, maka baginya dapat pahala bikulli harfin alfu darajah. Setiap huruf diberi 1000 derajat pahalanya. Ini wanita yang nyautin kalimat azan. Walir rajuli, gimana wong lanang nih? Bagi laki-laki mana? Dha'fu dzalika, juga dilipat gandakan pahalanya. Jadi menjawab azan dan qomat itu setiap hurufnya ada pahala, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Berapa huruf? Alif, lam, ha. Alif, kaf, ba, ro. 8 huruf itu. Setiap huruf kata Allah diberi 1000 derajat kebaikannya. Nah, bentuk hormat. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Saya kutip dalam salah satu kitab yang menunjukkan bahwa jawaban tadi kepada ibu-ibu. Ibu-ibu ada? Alhamdulillah. Tadi saya bilang ibu-ibu lagi sibuk, kasihan banget. Bapak-bapak mah enak, tinggal makan doang. Terima kasih ibu berkenan hadir. Jadi ibu-ibu yang terhormat, hubungan ibu-ibu dengan masjid ya, bahwa ada kata Kanjeng Nabi, sholat wanita di rumah lebih baik itu hanya untuk menghindarkan fitnah saja. Jangan sampai terjadi heboh hal-hal yang tidak baik karena campur baur dengan laki-laki dan sebagainya. Tapi kalau fitnah bisa dihindarkan, maka baguslah ibu-ibu ke masjid juga. Di antaranya misalnya untuk menambah kesempurnaan sholatnya, berjamaah sama-sama dengan jemaah sholat yang lain dan baik, itu tetap dapat pahala kelipatan ganda pahala berjamaah. Saya kira itu ya, jadi tidak usah kecil hati, Allah beri penghargaan. Bahkan tadi menjawab azannya saja itu sudah Allah tidak abaikan, itu kasih pahala luar biasa. Jadi ini tidak usah kecil hati, silahkan aktivitas kaum wanita di masjid, yang penting ketertibannya saja, ya adab dan tata tertibnya itu yang diindahkan. Nah, jadi merembet kemana-mana nih. Kalau begitu ibu-ibu, bapak-bapak mau ke masjid dengan niat sholatnya dapat pahala lebih bagus. Dan pada umumnya sholat di masjid dipimpin oleh imam yang lebih bagus. Itu cita-cita kita semua seperti itu. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan, tapi Pak Ustadz, saya ada keluhan nih, apa itu? Taraweh. Imamnya itu cepet banget. Aku belum apa-apa udah ruku. Ini gimana nih? Tujuan saya sholat yang baik, yang tertib, yang bagus. Tujuan begitu. Ketemu fakta. Ada sholat tarawih cuman berapa menit? 8 menit. Yang di Jawa Timur di mana tuh? Di Kediri di mana? Dulu viral juga itu. Bagaimana saya bisa khusus begitu? Nggak bisa saya Pak Ustadz. Saya kan udah tua. Sudah asam urat sini nih. Mau gerakan juga lambat ini. Nah, baru muncul tujuan ingin sholat bagus,
ketemu sholat berjamaah kayak gitu. Jadi susah ya Pak Ustadz, gimana ya? Akhirnya mari kita introspeksi. Introspeksi. Kita periksa ke dalam diri kita masing-masing. Nah.